selamat hari Minggu. Kabarnya nih adik-adik, semoga adik-adik tetap sehat, semangat, dan sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadahnya, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Tadi kita sudah bernyanyi dengan sukacita, kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau kembali merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk memohon penyertaan Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan terlebih selama seminggu ini ya Tuhan. Dari kami bangun tidur hingga kami boleh kembali beribadah lewat video streaming ini. Tuhan, tolong berkati ibadah ini agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati kakak Layan yang membawa firman, yang melayani video streaming ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati hati adik-adik Layan kami, biarlah mereka dapat fokus mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk kembali mengangkat satu pujian dari KC 256, Hidup Kita Yang Benar. Kita akan menyanyikannya bait 1 dan bait 4. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah, Kak Tirza mau lihat nih adik-adik semua sudah semangat, udah sehat, semuanya juga harus sukacita. Kakak mau minta tolong mama papanya coba perhatiin anak-anaknya udah tersenyum belum ya? Sebelum mendengarkan cerita dari firman Tuhan hari ini. Nah, kalau sudah, kakak mau mengajak adik-adik semua sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersama-sama di rumah kami masing-masing
dapat beribadah dengan bernyanyi, mendengarkan cerita yang ada di dalam firman-Mu. Tuhan mau pimpin agar kami dapat mendengarkannya menggunakan telinga kami dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan sebuah pesan nih adik-adik. Pesannya ini ada di dalam Alkitab dan kita akan membacanya dan juga mendengarkannya. Nah, kita buka pesannya itu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dibantu mama papa ya adik-adik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Nah, kalau sudah, kakak akan bacakan, adik-adiknya menggunakan telinganya harus mendengarkannya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi adik-adik, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, karena kegelapan dan hidup di dalam kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, adik-adik, itu pesannya yang sudah kita dengarkan. Tapi di sini Kak Tirza ingin selain kita tadi hanya mendengarkannya saja, kita juga udah tahu isi pesannya, kita juga harus mau melakukannya adik-adik. Yaitu di dalam pesannya ini mengajarkan kakak dan juga adik-adik untuk saling mengasihi. Mengasihinya kepada siapa adik-adik? Mengasihinya kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Contohnya saat ini kita ada di rumah saja kan adik-adik. Ada siapa kalau di rumah? Ada mama, ada papa yang punya adik atau kakak, maupun juga pengasuh adik-adik. Nah, itu semua kita harus kasih. Tetapi juga Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi itu tidak hanya yang ada di dalam rumah saja adik-adik, tetapi juga di luar rumah. Contohnya teman bermain adik-adik, saudara adik-adik yang tidak tinggal bersama adik-adik. Nah, salah satu contoh mengasihi itu bisa adik-adik lakukan dengan cara, kalau misalnya nih adik-adik punya mainan yang banyak, terus melihat salah satu teman adik-adik tidak punya mainan, adik-adik harus seperti apa sikapnya? Adik-adik harus memberikannya untuk dipinjam agar teman adik-adik bisa bermain bersama dengan adik-adik. Adik-adik senang, teman adik pun juga senang. Nah, itu yang mau Tuhan Yesus ajarkan untuk adik-adik dan juga kakak. 1, 2, 3. Nah, salah satu bentuk kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah seperti yang tadi Kak Tirza sampaikan. Dan Kak Tirza mau mengingatkan kepada adik-adik nih bahwa kasih yang sudah kita terima sejak dulu hingga sekarang ini, kasih yang diberikan oleh siapa adik-adik? Oleh Tuhan Yesus. Dia lebih dahulu mengasihi Kak Tirza, mengasihi adik-adik, mama, papa, dan semua orang. Nah, maka dari itu kita pun mau menjadi seperti Tuhan Yesus, mau mencontohi sikap Tuhan Yesus, dapat menjadi penerang dengan mengasihi sesama kita,
Walaupun saat ini adik-adik dan Kak Tirza hanya di rumah saja, tetapi kita tetap bisa memberikan kasih kita dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita mau mendoakan teman-teman kita yang ada di luar sana, yang dalam kondisi atau keadaan seperti sekarang ini adik-adik. Itu adalah salah satu bentuk kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah pesan yang Tuhan mau sampaikan untuk adik-adik dan juga Kak Tirza. Sekarang kita akan lanjut ke aktivitas. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas nih adik-adik. Aktivitasnya ini kakak mau adik-adik menyiapkan satu kertas warna. Warnanya boleh apa aja, boleh warna yang polos pun juga boleh. Nah, nanti proses mengguntingnya akan dibantu oleh mama papanya yang akan mendampingi adik-adik ya. Nah, kakak mau adik-adik membuat bentuk seperti yang Kak Tirza bikin ini, yaitu bentuk hati. Nanti bentuk hati ini akan digunakan pada saat menyanyikan lagu Allah adalah kasih. Oke adik-adik, itu sekarang kakak mau adik-adik membuat videonya. Nanti setelah IMPA ini selesai, adik-adik membuat aktivitasnya ya. Kakak kasih contohnya. 1, 2, 3. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oke, itu nanti adik-adik buat videonya dibantu sama mama papa ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke Kak Echa. Sebelum kita kembali ke Kak Echa, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Tirza ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bersama-sama telah mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi pesannya jangan lupa harus dilakukan. Nah, sekarang kakak mau adik-adik semua kembali lagi kepada Kak Echa. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak layan tadi tidak sia-sia di telinga adik-adik. Adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Supaya adik-adik terus menjadi terang dunia. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk merespon firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian dari KJ 467, Tuhanku bila hati kawanku. Kita nyanyikan bait 1 sampai 3 ya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku
kita masuk sesi pengumuman. Kakak ada 2 pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, untuk persembahan adik-adik kumpulkan lewat papa mama. Jadi persembahan adik-adik dengan persembahan papa mama digabung, biar nanti papa mama yang menyerahkan ke gereja atau ke pelayan sektor. Lalu yang kedua, ini diperhatikan baik-baik. Untuk aktivitasnya, adik-adik diajak menabung sampai akhir Februari. Nah, nanti hasil tabungannya itu bisa diserahkan ke kakak layan sektor. Tapi kalau misalkan adik-adik merasa kesusahan untuk memberikan ke kakak layan sektor, adik-adik boleh transfer ke rekeningnya krisis center. Itu biasanya dikasih tahu di ibadah umum atau nanti ada di akhir video ini. Nah, untuk opsi lainnya juga adik-adik boleh memberikan langsung ke gereja, tapi janjian dulu sama Kak Uli. Jadi nanti papa mama membawa hasil sumbangan adik-adik, hasil tabungan adik-adik ke gereja lewat Kak Uli. Nah, kalau misalkan adik-adik tidak ingin menabung uang, adik-adik boleh memberikan sumbangan lain, seperti barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai. Jadi adik-adik boleh memberikan sumbangan baju atau mainan atau buku-buku yang masih bagus gitu ya, tapi udah nggak dipakai lagi, atau sepatu yang udah nggak kepake lagi sama adik-adik, itu boleh diberikan. Nah, tapi mungkin itu harus langsung ke kakak layan sektor atau ke lewat Kak Uli tadi yang langsung ke gereja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau masih kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh tanya langsung ke kontak kakak layan sektor ya. Tapi kalau misalkan adik-adik gak punya nomornya, adik-adik boleh hubungi ke nomor kakak layan yang ada di akhir video. Seperti itu pengumumannya. Sekarang kita mau tutup ibadahnya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan selama ibadah ini berlangsung. Kiranya Bapa, apa yang tadi sudah disampaikan oleh kakak layan lewat firman-Mu, apa yang sudah disampaikan kakak layan, kiranya bisa kami lakukan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Bapa, berkati kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami jika pada ibadah ini berlangsung masih banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati-Mu, masih banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan kembali ke aktivitas masing-masing. Namun sebelum kita kembali lagi ke kehidupan nyata kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian lagi dari KC 350, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Dan saya Stefani. Kami dari sektor 13 akan memainkan lagu Lilin Kecil Yang Kumiliki KC 268 dengan pianika.
Patrick bilang pegang telinga. Oke. Angkat kaki. Iya. Angkat tangan. Nah, Patrick bilang tengok kanan. Oke. Patrick bilang anggukan kepala. Oke. Tepuk jidat. Iya. Gagal nggak tuh? Harusnya berhasil ya. Kan gampang kok permainannya. Sekarang, Patrick bilang tutup Alkitabnya. Oh iya. Ya, tutup Alkitabnya adik-adik ya. Patrick bilang pegang telinga. Oke. Angkat kaki. Iya. Angkat tangan. Nah, Patrick bilang tengok kanan. Oke. Patrick bilang anggukan kepala. Oke. Tepuk jidat. Iya. Gagal nggak tuh? Harusnya berhasil ya. Kan gampang kok permainannya. Sekarang, Patrick bilang tutup Alkitabnya. Oh iya. Ya, tutup Alkitabnya adik-adik ya. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah beraktivitas.